Selamat datang kembali di Ngopi. Ngobrolin IP Berangkat dari hati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga dan kampus. Luar Kenapa biasa sih? ya. Karena kita sudah diberikan kesempatan yang luar biasa Kenapa? untuk mewawancarai narasumber yang terpercaya dalam bidangnya. Karena pada hari ini kami berdua dan sama narasumber tentunya akan membahas mengenai Pastoral dasar. Waduh. Itu salah satu mata kuliah yang sangat saya cintai. Wah. Agung cinta pasti. Iya, saking cintanya itu saya nambah saat semester. Oh, lain tuh. Pas pagi sudah pasda, sore pasda lagi. Luar biasa. Karena saya sangat mencintai pasda untuk membentuk diri saya menjadi katekis. Bahkan saat tidak ada SKS tetap pasda. Tetap pasda. Loh, itu memang harus untuk menjamin kesehatan spiritual. Betul, menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan. Aduh, Tuhan. Sepratra. Terima kasih. Ya, amin. Kita juga harus terima kasih kepada lembaga, kepada kampus. Karena sudah cair, bro. Oh, apa nih? Yang cara apa? Bisa cair. Kami perwakilan Duafa Paket mengucapkan terima kasih kepada Burde Loren, Ibu Emi, ada Suster Wanci, Pak Wasno, Ibu Wiwin, jelas Bu Wiwin kan. Terima kasih sudah. Ibu Wiwin si Dermawan. Ya, sudah memberi kami pulsa 50.000. Lumayan lah kan? Buat teman-teman di rumah, pulsanya digunakan untuk Top up. top apa? Top up paket. Top paket. Jangan top up GoPay atau OVO. Iya, betul. Digunakan untuk kuliah yang benar. Karena kampus bersusah payah loh. Iya. Dikali aja 50.000 dikali jumlah mahasiswa di kampus. Luar biasa. Berapa jumlah mahasiswa di kampus? 12. Itu 100 lebih lah, aku lupa ada datanya sih. Bukan uang yang kecil kan, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Di masa yang sulit masih bisa berbagi memang. Ya, memang itulah STPIP. Bro. Harus nyanyi Mars atau enggak? Enggak usah. Harus. Nah, mungkin kita tanpa memperpanjang waktu lagi, Iya. kita panggil kan narasumber Narasumber. berisi kita. Narasumber berisi yang disingkat apa? Nabi. Ayo kita sambut bersama ini dia, Suster Mance. Ayo. Suster Mance lewat mana nih? Sopan memang. Selamat sore, Agung dan Yansen. Si sopan ini. Kami si sopan sudah. Baik, selamat sore. Sore, Suster. De Agung dan Yansen. Apa kabar sore ini? Sangat baik, luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Sehat dari lahir. Ya, kurang makan aja. Ya, Suster gimana, sehat? puji Tuhan, sehat. Betul. tertawa? Enggak, betul sehat kan? Sehat walafiat ya. Ih, suka cita kau. Iya, karena sehat itu masih bisa mengajar, masih Iya. bisa apa. Masih bisa bertemu sore Masih ini. bertemu. Betul. Jangan lupa disapa teman-teman yang di rumah, Suster. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian juga tetap gembira dalam Iya. menjalankan tugasmu, yaitu kuliah dan juga belajar. Betul. Kita buka puji syukur nomor. Emang ibadat? Kayak gitu. Oh, aku merasakan itu suasana ingin Suasana berdoa. ibu. Betul. Kalau dekat Suster, bawaannya mau berdoa. Bebas aja ya teman-teman ya, kan Ayo kita sudah doa biasa Angelus- dengan Angelus suster. dulu, Angelus dulu. Karena sudah biasa dengan suster yang sering dipanggil Iya. ibu, biasa saja Iya. kita. Sebenarnya saya mau panggil ibu juga, tapi enggak enak. Ngejanggal ya. Janggal. Tidak apa-apa, Tidak di apa. Alma dipanggil ibu itu suatu hal yang bagus, yang baik Iya. karena berhadapan dengan anak dan juga dengan siapapun yang ada di hidup tiap hari. Spiritual kongregasi. Betul. Luar biasa. Tarekat. Oh, tarekat. Tarekat. Itu BPN ini gimana, Suster? Aplikasi dan tarekat nggak bisa dibedain. Ya setelah ini nanti dibaca. Iya. Itu apa, San? Siakat. Siakat. Sistem Oh, informasi jangan akademik. mengingat itu lagi, Gung. Sudah lewat masanya dan semoga ke depan kita semakin Iya. baik, kok. Amin, amin, Ustaz, amin. Tapi Amin. kita juga harus ingat bahwa kita harus bersyukur juga kita sehat. Tetapi Iya. teman-teman kita yang ada di Pelpas itu
sedang sakit. Bukan, aku nggak mau bilang sakit ya. Apa Ya, sedang apa? prihatin Ya, dengan prihatin. situasi yang ada. Di dalam prihatin ini memang ya tugas kita yang ada di PPAK dan juga teman-teman di S2 juga para dosen TNG, kita semua ya mendoakan teman-teman yang ada di Pelpas. Puji Tuhan dari 18 teman-teman kita yang dari Pelpas itu dan sekarang berada di rumah sakit lapangan dan mereka terjamin baik untuk kebersihan Puji Tuhan, juga untuk perawatan selama masa Covid ini Betul. dapat berjalan dengan baik. Ini gara-gara teman di Pelpas sakit itu. Iya. Jadi kegiatan SMA ada satu yang tertunda. Penggalangan dana. Penggalangan dana kami tertunda. Ya tentu. Iya, kami kan mau buat makanan kan. Konsumen terbesar. Konsumen terbesar kami itu Pelpas yang Oh, ada di gitu. Dieng sana. Makanya kami berpikir semoga cepat sembuh supaya Iya, cepat-cepat beli makanan dari sini. Iya. Terima kasih juga sudah merawat teman-teman kami dengan luar biasa. Betul. Bahkan kita yang di kos lebih tidak Lebih amin makannya. Iya. lebih memperhatikan daripada Iya. Ya di sana teman-teman juga itu dicintai, diperhatikan oleh Yayasan Bakti Luhur Betul, ya yang berada bersama setiap hari dan juga dari donatur terima kasih untuk terima Bapak kasih Ibu banyak. yang menyumbangkan segala keperluan untuk teman-teman di pelayanan pastoral karena dengan adanya tenaga di pelayanan pastoral ini ya anak-anak juga bisa dirawat dengan baik. Itu yang menjadi Ini membuat saya itu, Suster. tenaga yang Membuat saya andal. berpikiran untuk pindah ke Pelpas. Bung, tinggal 4 bulan, Bung. Kayaknya lebih terjamin makan. Ini motivasinya apa coba? Itu mau makan nih. Makan ya. Oh. Kalau Pelpas Apa? Ada concern. Ada Nah. Sen, ya. Ini salah satunya kenapa kita undang Suster Mance untuk membahas tentang Pasda. Supaya bintang tamu untuk KKN kita bisa cari. Iya. Ya berhubungan Apa ini? Iya. KKN ya. Iya, jangan Suster Mance terus kan. Jangan harus ganti-ganti ya. ya. KKN harus diganti. Oh, Suster Angel kan. Suster Angel karena dia penanggung jawab betul. Iya. Selain itu untuk penanganan COVID, Suster Angel ketua timnya. Oh. Ya, ya. Ini informasi baru. Iya. Informasi baru. Ketua tim. Bahkan ketua BPM enggak tahu. Tidak tahu aku. Ya. Kan kita di sini kan santai-santai aja walaupun tidak sadar. Betul. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita yang teman-teman di rumah dan mungkin kita berdua tuh belum cukup mengerti ya. Tapi kan kita Tapi- punya ini master Pasda. Tanpa bilang pun terduduk sini orang langsung tahu ini ngomong Heeh. Tapi kau nggak sadar gak Sen? apa? Kau nggak merasa terbiasa dengan suasana di ruangan ini? Kenapa, Bung? Suasana apa suasana? Suasana ini suasana akrab, Akrab, iya. kebersamaan ini. Ya sudah biasa kan, ibu dengan anak, ibu dengan adik. Karena dulu suster ya, ini kan ruangan suster Anton dulu juga ya. Ruangan Suster Antonella di belakang. Di belakang sini. Ya, yang sekarang di tempat Ibu Bibin. Kita dulu sering dipanggil di depan situ. Iya di depan situ ya. Sama suster Antonella karena Pasda juga. Iya. Karena Rajin. kami terlalu rajin gitu. Kenapa? Bisa nggak kalian bolos sekali-sekali bilang suster? Jadi. Oh, itu tidak mungkin pernyataan ini terbalik kayaknya ini ya. Kami kan datang cepat jadi orang yang tugas tuh kalau lambat kami langsung serobot tugas Iya. mereka. Jadi Kami langsung dimarahin. Mas Pur nggak ada, langsung kami masuk. Padahal dia masih minta tanda tangan dosen. Kami Ya. sudah naik. Oh, gitu Gitu, ya. kami- Berarti berbanding terbalik ketika saya yang memulai Pasda di sini ya. Itu ada kemenurunan. Iya. Oh, Iya, ada semangat dulu penurunan. tuh ada kemenurunan semangat sepulang suster Antonella wafat gitu. Ada kayaknya semangat untuk Pasda tuh berkurang. Suster. Itu jujur aja dari kami Iya. berdua. Nggak tahu karena apa, tapi akhirnya meningkat lagi setelah media. Setelah remisi. Iya, tapi itulah kan hidup kan ada fluktuasinya, ada turun ada naiknya. Setelah mengalami Begitu pagi juga dengan sore. iman. Tapi lebih nyaman sore. Lebih nyaman sore sih. Lebih nyaman sore Dipertahankan Karena apa, Suster? Karena ya, apa? dalam perkiraan saya karena kalau pagi susah bangun. Nah, aduh, Sebenarnya betul. 80% mahasiswa. Tapi itu sebenarnya tantangannya loh di sana. Tapi walaupun kami susah bangun pas praktek pas, kalau kami KKN kami kerja. Betul. Walaupun saya tidak ada laporan. Oh.
Tanya dulu KKN. Oh, Bicara- KKN. Pasda tuh berapa? KKN bahasa kan berapa nilai? 4. Saking rajinnya aku, saking Profisiat untukmu ya. tekanan batin Ya. harus banyak berdoa. Tekun dia tulis renungan suster malam-malam. Ya. Ayo. Sambil membayangkan Suster, Pasda seseorang. itu apa? Pasda itu apa nih? Langsung kita masuk ke topik Pasda. Baik, kalau bicara mengenai pastoral dasar, tentu kalian sudah belajar mengenai hal ini Iya. ya, untuk Agung, Yansen, dan juga untuk adik-adik, untuk teman-teman semua sudah belajar secara teori mengenai pastoral dasar. Secara ringkas saya mengatakan, pastoral dasar itu merupakan landasan atau dasar dari pembentukan hidup rohani. Jadi IPI punya ciri khas, yaitu pastoral dasar. Pastoral dasar ini apa saja? Pastoral dasar itu terdiri dari 5 sila peraturan hidup rohani. Nah, Kalau di dalam tarekat Alma Putri, ada 6. ya karena IPI ini juga ada didirikan oleh Alma dan dalam hal ini pendirinya adalah Romo Jansen, maka pastoral dasar itu tidak bisa dihilangkan karena ini menjadi ciri khas. Ada 5 sila dalam pastoral dasar sebagai pembentukan hidup rohani. Tunduk. Bagaimanapun juga untuk situasi saat ini, tantangan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga hidup sosial yang semakin berkembang, itu kalau hidup rohani tidak kuat, maka iman juga tidak kuat lah. Kalau hidup rohani tidak kuat, bagaimana kita bisa struggle atau bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi perkembangan hidup setiap hari itu? Maka memang pastoral dasar ada renungan, itu ada renungan, tapi perkembangannya kalau dulu mungkin Renungan. hanya bicara renungan begitu saja. Ya. Tapi saat ini ada renungan harian. Ah. Jadi Sudah yang dilakukan. ditekankan itu setiap hari, Yes, bukan renungan seminggu sekali. Betul. Semenjak KKN kan sudah dilakukan. Iya. Setiap hari kami. Tapi laporannya seminggu sekali. Oh, Aku 1 semester sekali. baik. Menyadari saya. Iya, tapi saya merenungi tiap hari. Oh, Jadi kan tetap setiap harinya ada kegiatan-kegiatan positif sambil yang mengerjakan kandang. kandang ayam, kebun sayur 3 jenis. Nah, Calon pekerja pastoral memang begitu ya. Hidup rohani harus dibangun, tapi juga Hidup sosialnya juga ya. hidup sosial dan juga ini untuk wirausaha. Waduh, wirausaha, betul. Itu untuk mencari kesempatan Nih. untuk wirausaha. betul, dalam apalagi hidup. kami sudah ikut mata kuliahnya semester ini kewirausahaan. WMI ya. Iya. Kami belajar menjadi entrepreneur yang maju. Ya, ya. Terus, Ya selain renungan tadi masih ada apa menurut Agung Nah, dan teman-teman di rumah? saya mau tanya tentang renungan tadi. Ya silakan. Nah, yang ingin dicapai dari renungan ini apa? Karena menurut pengalaman saya ini, renungan itu masih dilihat oleh beberapa mahasiswa IPI, tidak semuanya, termasuk kami yang melihatnya. Ini Apaan? hanya untuk pemenuhan nilai aja dibuat untuk renungan itu. Sedangkan ada teman-teman yang rajin, bahkan yang rajin itu dia membuat renungan itu tidak per hari, kayak borongan, satu bulan dibuatnya dalam 1 hari. Apakah itu yang ingin dicapai dari renungan itu? Betul itu betul. Betul. Ya, sebenarnya bukan itu yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai adalah orang menjalin relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan. Oke. Dengan merenungkan apa sih yang Tuhan kehendaki pada hari itu melalui bacaan-bacaan kitab suci yang juga sudah disajikan untuk kita ya dalam kalender liturgi gereja Katolik. Karena sebenarnya kita ini dididik untuk menjadi pekerja pastoral dan pada akhirnya kita itu menghidupi Injil. Ah, betul. Ya, menjadi Injil yang hidup, bahasa yang Oh, pas iya. atau kalimat yang pas. Nah, menjadi Injil yang hidup Injil yang ini hidup. kalau tidak punya relasi yang pribadi dengan Tuhan setiap hari, ini tidak akan bisa bertahan. Iya. Bagaimana orang bisa bicara mengenai sabda Tuhan hari ini kalau dia tidak pernah merenungkannya? Itu juga yang aku rasain. Setelah beberapa tahun baru aku sadar kalau renungan itu penting. Setelah berapa lama, Bu? Setelah 3, pokoknya pas KKN lah. Oh, pas KKN ya. Nah itu, Ketika tantangan banyak, iya, ketika tantangan hidup banyak, saat kita merenungi sabda Tuhan pada hari itu, Sun. Jujur aja kan, rasanya merasa dikuatkan. Kayak gitu. Rasanya itu. Iya, iya. Berarti
ini satu permasalahan bisa mendapatkan pencerahan dari berbagai Iya, bacaan. berbagai bacaan, Bro. Luar biasa, luar biasa. Kalau orang mau renungkan dengan sungguh sebenarnya apapun yang terjadi dengan hidup kita ya Tuhan juga bicara apa untuk kita Ya, sebenarnya. Setelah renungan tadi apa, Seth? Bacaan kitab suci. Waduh, gila. Mister apa Jansen? Ya, Hai, masih ingat cuy, Jansen. Kan aku rajin baca. Terima kitab suci. kasih Sen. Sama-sama, terima kasih kembali. Teman-teman di rumah juga pasti ingat kok. Yang tingkat 1 juga sudah ingat. Betul, betul. Wah, bacaan Sejauh ini kitab sudah suci. ingat 2 lah paling tidak. Itu bacaan kitab suci itu dibaca aja. Baca kitab suci, setelah baca tentu selama ini yang dilatih adalah meditasi supaya kitab suci atau sabda Tuhan itu diresakan. Iya. Ingat kan membuat niat Mau lihat? Ya. di buku renungan Kami itu. bahkan ingat cara meditasinya. Meditasi banyak. apa tuh? Botol kosong, panjat tebing, Oh, rupanya yang diingat gitu ya. laut. Kasihan yang sekarang ini corona ya, Dek ya, kita tidak bisa kemana-mana. Kami ke Kita pantai. Pas dah mana lagi yang ke pantai kan? Ya. Orang rame-rame kami bilang, awas kami mau itu apa? Meditasi. Meditasi terpimpin Tapi dengan Sister Antonella. Sister, Tapi enggak, ada kami- kelompoknya, Sister. Hmm. Ada Siapa kelompok kemarin? yang ombak laut. Kebetulan saya yang itu panjat tebing. Panjat gitu. tebing. Nggak ngerti juga. Tapi dengan Sister Antonella bukan? Sister Antonella. Tapi pas bawakan meditasi itu loh, banyak yang tersentuh loh. Ya, Kelompok mereka. sampai angel kesurupan. Ya, saking menghayati. Saking menghayatinya kesurupan. ya Jadi- mungkin ada hal lain. Iya, ada. Yang lain pun bergetar di belakang. Iya. Sudah nggak kuat sudah mereka Itu sudah. berarti kan sangat mendalam. Siapa dulu yang bawa? Sister Antonella memang dulu menjadi teman dekat dan Iya. hidup rohaninya bagus memang beliau itu. Itulah. Aku pun salut sama Sister Antonella tuh. Nggak capek-capek ngingetin kami. Ya. Walaupun kami kepala batu, diingetin bagaimanapun tetap. Ingetin jangan terlalu rajin kalian tuh. Hey, kurang-kurangi rajinnya. Terus Mbak. Saya tidak yakin itu, Sen. nah, Johnson ini tingkat 1 itu Ya. dia orang pertama datang ke kampus bahkan sebelum Kita pintu ofisi gerbang dibuka. setengah 6 kan? Heeh. Aku jam 4 sudah di kampus. Tingkat 1. Tingkat 1 Semester dia. 1. Apa Semester yang satu. Sen pikirkan waktu itu? Aku kan itu penasaran kan sama sesuatu hal yang baru. Heeh. Jadi aku kalau kayak pasda kan bangun pagi. Apalagi di asrama dulu kan jarang bangun pagi. Ya. Kan di sini apa udaranya segar jadi enak bangun pagi. Oh gitu. Aku ke kampus nyalain lampu sampai di WC semua nyalain lampu dulu. Sambil baring-baring main wifi tunggu sampai ketidur-tidur. Tunggu orang lain. Gitu. Apa ada pengalaman dulu juga mungkin Apanya? sering bangun pagi atau apa sebelum masuk IP? Malah Dari sebelum pre-training kami kan rajin jogging dulu. ya, Ke Kampung Warna. Saya enggak. Saya Ya, dek jogging. antisosial. Bukan antisosial. Oh. Aneh jogging jam 4 pagi. Loh, iya. Disosial. Iya. Bahkan enggak. kami dua hari jam 3 sudah jalan. Oh gitu ya. Jadi jogging keliling. Kalau saya malam. stabil. Kidung Zakaria. Oh, kok Ya ngerobot. adik-adik jangan ditiru ya. Kakaknya ini dulu suster juga panggil terus karena masuknya itu sudah Mazmur kedua. Nanti tubuh Kidung Zakaria juga hilang lagi. Itu ya. Tapi dulu kan 1-2 Ya. orang. Sekarang dipraktekkan hampir oleh banyak orang. Iya. Gitu ya. Keluar masuk kan Ya, room. jangan ya. Nah, itu memang begitulah susahnya sekarang. Ya kalau Zoom itu kan tergantung juga apa jaringan di tempat masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan harus stay di situ. Ya tergantung Oh, kalau operatornya sinyal. emosional tuh keluar masuk, keluar masuk, Iya. keluar masuk. Kadang saya remove tuh. Nah, Begitu. Iya, karena 5 menit keluar, 5 menit lagi masuk. Sudah nanya pasal remove Nah. absen apa. Ya tapi memang untuk praktek pastoral dasar ketika dulu belum corona dan setelah corona saya sangat menyadari bahwa situasi ini amat sangat berbeda. Nah, Dan Betul, tentu betul. membawa pengaruh yang berbeda juga untuk angkatan ini. iya. Kalau dulu kalian dipaksa bangun pagi untuk itu melatih Kami disiplin. nggak merasa ya. terpaksa gitu. aku nggak merasa terpaksa. Bagaimanapun juga saya mengatakan terpaksa karena saya sampai kepada
kebiasaan bahwa di Alma harus bangun jam sekian itu awalnya memang dipaksa dulu dengan aturan betul. gitu loh. Iya. Ingat kata Suster Antonella Apa? yang pertama kali kita kan curhat sama Suster Antonella. Iya. Suster, saya ini apa namanya? Pasda pagi ini. Oh, iya, hanya iya, untuk iya. nilai ya. betul. Jujur gitu. Iya, Ya jujur. awalnya memang gitu Iya. ya dah. Itu yang jawab Ah. sama dengan Suster jawab tadi. Ah, Suster bilang, "Ya enggak apa-apa kamu untuk nilai aja terlebih dahulu. ah. Nanti kamu merasakan sendiri." Sudah terbiasa. Terbiasa dan nanti manfaatnya juga ngerasa sendiri. Iya. Akhirnya ngerasa. Iya. Pas paginya ngomong kayak itu kan, Iya. siangnya, sini kalian. Dipanggil. Iya. Itu paling misalnya kan kalau Johnson aja yang ada di depan Suster Antonella, ya aduh. Kalau misalnya Johnson yang di depan Suster Antonella, Johnson aja lah yang dipanggil. Jangan panggil-panggil kami. Oh gitu. Jadi istirahat kami Terus? tuh ngendap-ngendap istirahatnya. Iya. Kami Bagaimana caranya supaya nggak kelihatan Suster? dari masuk kantin tembus, pokoknya dari balik bayang-bayang tuh. Pokoknya kami tahu Suster Antonella pasti pas istirahat duduk di depan pintu sini. Iya. Jadi kan menghindari bagaimana caranya supaya nggak lewat Supaya pintu. tidak dipanggil. Iya. Biar perlu WC di WC perempuan. Tapi memang saya tahu ya, beliau memang dalam hal hidup rohani itu sangat-sangat kuat. Dan dulu juga pengalaman ketika kami bersama sebagai satu tim pembina di pembinaan calon Alma di Tidar. Soal Iya. hidup rohani beliau sangat-sangat kuat dan disiplin, sangat amat disiplin. Ini apa berkaitan sama itu kan? Pasda hidup rohani. Ini satu hal yang kita sudah bahas sebelum kita Apa? bicarakan, Apa? yang buat kita penasaran. Apa? Berkaitan sama spiritual. Betul. Nah, ini kan suster kan seorang biarawati ya, atau bukan? Kami bukan biara, kalau mau jujur kami Iya. bukan biara, tetapi kami sebenarnya adalah rohaniwati, awam Rohaniwati. yang mengkhususkan diri, menyerahkan diri secara total untuk pelayanan ini. Mengapa saya mengatakan kami adalah awam? Sampai hari ini tarekat kami adalah tarekat sekular. Dari sekular ini artinya kami ini awam, tapi awam yang mempersembahkan diri kepada Tuhan dalam 3 kaul. Mengapa awam? Karena pelayanan kami yaitu karisma pendiri kami adalah pertama serumah, sekamar, semeja makan dengan alat berkebutuhan khusus. Jadi kalau tarekat ya mungkin punya kamar tersendiri dan lain, tapi kami bersama dengan anak. Betul. Apa Jadi- yang mau ditanyakan, Nah, Sen? nih kami kan melihat tentunya ada panggilan kan untuk jadi apa? Alma. Apa istilahnya suster tadi itu? Suster. Lupa saya. Rohaniwati. Rohaniwati. Nah, Rohaniwati. untuk jadi rohaniwati Alma Ya, itu tuh yang pertama yang mengenalkan suster ke tarekat tuh prosesnya tuh gimana gitu. Iya. Betul. oh proses saya proses. ke Alma. Ah, Iya. Saya itu tersentuh, saya pernah cerita kepada beberapa temanmu ya. Saya tersentuh dengan kisah 2 anak di kampung saya, 2 anak kembar yang orang tuanya sudah meninggal, terus orang tua dua-duanya, ayah ibunya sudah meninggal, terus mereka itu hidup dari rumah ke rumah. Pindah-pindah. keluarga, Pindah-pindah. rumah keluarga. Jadi kalau satu ngusir mereka, mereka pindah Wih. lagi ke tempat lain, ke tempat lain. Waktu itu Saya kira bosen atau gimana? tahun 94 Sudah membutuhkan sombong gitu. Akhirnya bosen di rumah ini pindah. Kalian belum lahir kan, 94, 95 Belum. lah. Pengalaman itu tertanam dalam hati saya pingin membantu mereka. Nah, pingin bantu mereka bagaimana caranya, saya minta kepada kakak saya carikan biara atau tarekat yang saya bisa bebas keluar dari tarekat itu supaya pergi melayani. Dan kebetulan waktu itu ada kakak angkatan saya yang juga amat dekat dengan saya, namanya Suster Asti di Alma. Beliau masuk duluan di Alma dan menginformasikan kepada saya bahwa di sini ada tempat yang seperti ini. Saat itu suster jenjang pendidikannya besar SD. Saya tamat SMA. SMA. Ya kalau SD tetap Tamat ya SMA. boleh. Jansen iya. Tamat SMA sudah memikirkan Iya. bagaimana. Kau tamat SMA mikirin apa Sen? Kau tamat SMA mikirin apa? Saya lebih baik tidak usah diberitahu.
Tapi Aku- motivasi saya menjadi suster itu sejak kecil ya, sejak 5 tahun, 6 tahun karena memang rupanya setelah saya mendengar cerita dari mama saya, mama memang mempersembahkan khusus satu anak Iya. untuk jadi suster. Oh, seperti itu ya. Sudah kita dengar ceritanya. Iya, iya. Ya, sudah Yus- pernah diceritakan. Pernah gitu. Suster ada panggilan umur 5 tahunan. Iya. Oh, saya juga 5 tahun dulu mau jadi Romo kan. Oh gitu ya. Motivasinya tuh karena lihat mobil Romo Ketijan. Ada Romo Ketijan di sini ada kan? Bagus, Ketijan bagus. CM. Ah, Iya, iya. Bagus dia ya. mobilnya pakai remote. Kami keluar gereja, mobil tuh bunyi. Cedididid. Loh, Bisa gitu ya. kok bisa gitu? Mobil Romo, tiba-tiba Romo buka mobil. Wis, ya, aku harus jadi Romo. Keren gitu ya. Supaya mobilku beremote, gue bilang. Ah, Itu baru motivasi. Sampai aku masuk seminari SMP. Aduh, gila. Aku pokoknya SMP seminari. SMP, pokoknya biar jauh dari orang tua, aku pokoknya masuk seminari. Jadi Romo biar mobilku remote. Oh gitu. Masih terpikir itu ya. Oh, tidak lagi sekarang. Oh, Makanya karena semenjak sekarang hilang, Pak. semenjak keluar saya mungkin prokreasi juga pilihan yang baik. Oke lah kalau memang itu pilihan yang terbaik. Iya, tidak salah. Tidak salah. Asal Itu mulia panggilannya. asal pada tempat dan waktu yang sesuai kan. Nah, ini penting. Iya, Betul. Itu nanti ya untuk penelitiannya Aryo, Pak. iya. Ah, Iya. Nanti dibantu aja Arya. Tadi suster bilang itu kan, kalau misalnya pasda itu awalnya itu dipaksa terlebih dahulu. Nah. Di aturan. Dibuatkan aturan Dibuat supaya aturan orang terbiasa. terbiasa. Nah, saya mau tanya itu sejak kapan setelah dipaksa tersebut, suster merasa kalau pasda itu penting bagi suster? Iya, berapa tahun gitu Iya, ya? berapa tahun dan kejadian apa yang mungkin buat suster merasa kalau pasda agak itu? lama ya, Dek ya. Berapa Agak tahun? lama. Saya masuk Alma tahun 97. Minus 2 itu. Umurku minus 2 masih. Tahun 97, baru tahun 97. Heeh. Kemudian ada persoalan yang dibuat sendiri, persoalan agak berat tahun 99. Oh, itu suster kerusuhan. Hidup rohani juga. Rohani suster, bukan kerusuhan. Rohani juga agak kering dan tapi itu belum menyadari bahwa pasda Pasda itu itu penting. Belum. Belum ya? Tahun 2004, saya kira sebelum saya kaul kekal, saya adakan retret. Lalu di situ saya mulai menyadari bahwa betapa pentingnya pastoral dasar itu. Oh, kurang lebih situasinya Betapa dengan pentingnya suster. predikaristi itu. Itu penting sekali. Setidaknya aku lebih cepat menyadari cuy. Oh. Karena perkembangan pemikiran dan lain-lain lebih. Berarti suster nakal dulu. Lebih nakal dari Agung. Bicara nakal ada porsinya. Oh, iya. Bayangkan Pasti. 97 sampai 2004. Wih. Bahkan saya mau mengatakan bahwa saya bersyukur bahwa Alma masih mau menerima saya. Oh. Saya menyadari saya pendosa, saya Betul. remah. Saya menjadi Benar. saya pendosa, betul. Benar. Setuju, ya? Pendosa dan saya menyadari saya adalah remah-remah yang benar, ini saya ngomong tulus dari hati Iya. saya. Remah-remah yang mungkin kalau di tempat lain saya tidak diterima. Tetapi di Alma saya masih bisa diterima dan saya amat bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik sekarang. Partner yang sabar seperti Bro Loren. Ya. Dimarah terus legowo baik kan. Ada juga Pak Basmo, ada Bu Bibin, ada Bapak Ibu di sini yang Pak Ako. saya rasa sangat enjoy saya tugas di IPI. Ada Pak Intan, Iya. ya. Ya, Puji Tuhan lah, suster. ya, amat sangat bersyukur lah ya. 7 tahun, tapi tentunya Lama. ya 7 tahun sama kau punya itu memang tahun. penyadaran, tapi kan seberapa dalam penyadarannya Betul, itu kan itu mungkin harus diakui juga. Ya, dan tindak lanjut kesadaran itu. Anda setelah sadar ulang lagi. Nah, ya. kemarin tuh aku rasa tuh aku tuh harus butuh motivasi dan butuh dorongan dari seseorang kan. Oh iya. Nah, itu Tuhan. yang aku butuhkan saat itu. Hmm. Tetapi rupanya aku bisa menemukan motivasi dan dorongan yang lebih besar dari tempat lain, ya, Oh, dari gitu. Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Ya. Makanya Biasa. larinya untungnya ke Pasda cuy, bukan ke yang lain. Iya betul. Iya. Karyawan. Nah, suster. Ya. Kan tadi suster bilang kan kalau baru sadar setelah beberapa tahun itu. Bahkan 7 tahun. 7 tahun. Itu dampak bagi hidup rohani atau hidup suster itu Iya. apa? 7 tahun tuh ngapain dia tuh, suster? Ya. Dampak sesudah
Oh iya, sudah. Dampak sesudah penyadaran, saya merasa bahwa panggilan saya di Alma. Oh, itu. Ini kan karena hidup rohani. Kalau Iya, tidak, iya. tidak akan kuat. Saya memilih bahwa saya di Alma. Sudah Tuhan, terima kasih. Apapun yang akan terjadi, jatuh bangunnya hari-hari saya ke depan, saya di Alma. Dan ya bersyukur pada Tuhan karena kebaikan sesama juga saya bisa bertahan sampai hari ini. Itu karena adanya hidup rohani yang menurut Iya, iya. saya, kalaupun jatuh tetapi tetap ada hidup rohani harus dijalankan. Itu enggak bisa enggak. Kadang ya menyenangkan, kadang kekeringan dan lain, tidak apa-apa. Yang Iya, penting iya, iya. tetap menjalankan. Apakah saya meditasi itu selalu indah gitu Iya. ya? Tidak juga. Kadang kering, kadang yang dipikirkan hal-hal lain, tidak apa-apa, jalankan saja dulu. Jalan terus ya sampai saat ini. Betul. Bayangkan Iya, dari cara betul. suster ngomong, meditasi itu apakah indah dan kering? Kau paham tidak? Nah, Oh iya. Artinya apakah selalu berjumpa dengan iya, kadang Tuhan bisa gitu ya? meditasi itu pikirannya bukan ke Tuhan Ah, kan? Eh. ah. Oh, Tergantung psikologis Iya. juga tergantung dari kondisi fisik. Betul. Itu juga Iya. mempengaruhi sih. Aku pernah kan Sen, apa tuh? ayah aku tuh selalu kalau misalnya ngomong sama aku tuh dari aku kecil selalu mengandalkan Tuhan. Nah itu kan aku bingung, mana ngandalin Tuhan itu? Iya. Sedangkan aku jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, akhirnya tuh aku tahu ada sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang lepas dari ini Ustaz. Dan 5 sila tadi Sus. Saat jadi ketua misdinar belum sadar. Ketua Misdinar aku enggak ketua Misdinar. Oh, anjir. ketua parkiran. Ketua parkiran saya. Di mana? Di itu di Bisa gereja. jadi ketua parkiran. Tidak apa-apa. Itu wirausaha Wirausaha. dengan apa nih? Alibi agama aja. Kadang tuh saya tuh makanya saya tuh bingung apakah nanti saya selesai dari Dari IPIS ini IPIS, pulang ke Palembang Jadi parkiran. percaya nggak mereka nih kalau aku guru agama ya kadang aku mikir kayak gitu Sus. Karena akalnya enggak minta ampun Iya, lah mungkin Ya, ada. tapi paling tidak ketika Yansen atau Agung atau teman-teman lain menyadari bahwa saya ini nakal, saya layak atau tidak, ya jadi Iya, guru agama. kayak suster Itu tadi satu kan. nilai positif itu. Itu artinya menyadari bahwa ya, tanpa Tuhan sebenarnya saya tidak bisa ya. Mm-mm. Ya, kayak berdasar penjelasan suster kan itu yang akhirnya itu ini hal serupa juga bisa kita lihat di spiritualitas kita sebagai katekis kan. Betul. Mm-mm. Gimana? Kayak sampai sekarang pun pernah pas kami kasih rekoleksi di Santa Maria Ya, 1 sama. itu suster kepalanya nanyain, kalian sudah nemukan alasan kalian masuk IP jadi guru agama? Berat itu pertanyaannya berat itu Ya, tuh. ya. Itu sudah kan aku bilang karena pas KKN ada satu bapak teman saya minum setiap malam. Setiap malam kami. Oh, Aku enggak pernah minum. ayo jujur aja sih. Alasan motivasi apa Iya. tuh ya? Dia menjadi motivasi aku untuk sebenarnya bukan motivasi, penyadar untuk bersyukur. Oh. Gitu kan. Dia bulan keberapa ya? Bulan Maret kayaknya dia masuk gereja. Oh, jadi sebelumnya enggak pernah. Nggak pernah. Baru kan pas aku lagi nyiapin itu ibadat. Pas lagi di mimbar, dia di depan pintu. Terdiam aku. Kayak mau nangis rasanya gitu kan. Gitu. Pokoknya mulai dari situ bahagia bener rasanya. Orang yang nggak pernah masuk gereja, bahkan teman mabuk hancur-hancur, tiba-tiba masuk gereja tuh. Dan itu kalau nggak ada kegiatan apa, ya walaupun nggak bisa dibilang langsung rajin, paling nggak ya sudah beberapa kali masuk gereja. Itu kan penyadaran gitu. Walaupun menurut suster pemimpin di Sanmar itu alasannya belum mendalam, belum kayak Belum menjadi milik. ya belum menjadi milik gitu lah. Bukan berangkat dari pribadiku sendiri kan. Kayaknya kalau untuk mencapai penyadaran kayak suster Maci itu memang butuh waktu 14 tahun kayaknya kita ya. Ya, 14 tahun sudah keburu jadi kita aja 14 tahun. Jadi Ya. kepsek. Ya. Nanti kalau berhadapan dengan pengalaman biasanya orang akan belajar. Betul. Ya. Aku punya pengalaman yang serupa tapi enggak mau aku cerita. Oh iya Oh, iya. begitu. Kamu bukan bapak-bapak. Kenapa jaga harga diri begitu ya? Dia bukan bapak, ini anaknya bapak. Iya. Nah,
Itu tadi kita sudah sampai ke mana? Itu Sila sila kedua. kedua. Kedua, ketiga. Kedua, sekarang masuk Aduh. sila ketiga. Guru. Sila ketiga, Apa yaitu ya? Apa nih? tadi kan sudah renungan, Renungan, bacaan kitab suci, kitab suci. habis itu pembentukan diri. Uish. Belum, ada ekaristi. Ekaristi. Iya. Jangan Ekaristi dilupakan. dan juga ibadat. Ekaristi dan ibadat. Itu kita lakukan setiap hari juga dulu. Iya, dulu Ibadat. setiap hari. Ibadat tiap hari memang. Dan setelah corona ini menjadi kesulitan, ya. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu ya. Ya. Makanya kami Ya, ibadat bersyukur Sabda. suster sebelum KKN, bahkan kami nggak hanya pagi gitu mengalami ofisi dan ibadat. Kami ibadat pagi, ibadat sore lagi. Wah, memang sudah. Jadi pas KKN tuh Itu bonus. bonus. Wah, bonus. Spiritual kami tuh Tapi kayaknya disiakat belum berubah ya tuh nilai itu. Oh gitu ya, Iya, ya Saya sudah. tahu juga masih berapa tuh? 4,0 belum dikurangi nilainya. nol, gitu. 4,0 tinggi. lah. Iya, belum dikurangi nilainya. Tinggi. Oh, Belum, ah, nilai yang hilang tuh. Iya, tapi suster sadar nggak kalau kita ofisi secara offline dulu, tingkat kerajinan mahasiswa itu bisa dia Nilai itu nilai itu dilihat dari klasifikasi tempat posisi duduknya. posisi duduk dari mahasiswanya di kapel. Semakin dekat orang itu ke altar, semakin itu besar lah huruf nilainya. Iya. Semakin mepet ke lemari, semakin Di meja itu meja dosen semakin kecil nilainya. ingin sore hari. rasa-rasanya tidak menyadari itu. Suster tidak menyadari ya? Tidak menyadari Aduh, itu. suster. Kalaupun dapat nilai D atau E Iya. itu ya memang karena mereka yang duduk di belakang apalagi datang langsung sandar. Sebentar lagi Kidung Sakarya menghilang. Itu loh lemari Sampai- fungsinya tuh. itu keaktifan juga tidak ada di dalamnya kan. Apalagi kalau sudah datang pakai celana panjang, pakai jaket. Aku pernah datang pakai training yang gambar boy itu. Baru bolong sini. Terus siapa pembinanya? Lupa. Sister Antonella. Nah, Lain ada. dulu ada siapa? dosen-dosen. Mbak Mbak Herlina. Mbak Erlina. Oh. Kalau sudah yang mendampingi. Mbak Erlina yang jaga deh di belakang tidur. Pagi, ya. Pagi. Kebetulan belum menambah waktu. Belum menambah waktu itu. Masih proses menambah kan ya? Gitu ya. Iya. Oh, sudah di belakang tuh. Sudah kayak gini posisinya. Aku kalau nggak jaket jeans hitam, jaket kain hitam. Iya, tidur lagi. Tapi memang kalau pengalaman bapak ibumu yang dulu atau juga ya bapak ibu katekis yang saat ini senior itu ya, pengalaman pastoral dasar itu luar biasa. Iya, betul. Luar biasa itu opisinya pagi, kemudian sore masih ada doa malam. Tapi memang lalu mereka terbentuk sungguh, Ya sih, sangat militan di umat, di masyarakat. Iya. Kegiatan apapun diminta ini langsung Bisa. bergerak. Ya, kau Gitu. pernah ngerasain kalau misalnya ada lulusan IP yang di suatu tempat itu sangat berpengaruh? Mamaku. Ya, mama. Mama kan? Ya, di KTT juga, suster. Itu lulusan IP walaupun jarak jauh loh. Walaupun yang kuliah jarak jauh kemarin. Ya, mamaku kan jarak jauh. Kenapa? Mereka ini sangat berpengaruh di tengah umat. Sedangkan mereka tidak merasakan langsung gimana visi, gimana itu. Sedangkan kami ini merasakan langsung. Iya. Ngerasa, Berpengaruh, bahkan mendalam kan? Iya. Nah, kami merasa kalau Iya, memang ada perbedaan. Perbedaan. Dan mungkin itu karena kami dia sudah sadari. dewasa kali ya. Kalau mereka kan sudah dewasa baru kuliah kan. Orang Sedangkan kami dewasa remaja. atau tidak, kalau orang mau membentuk diri dan dasarnya adalah mau, Nah, itu dia. mau Iya. itu orang akan berusaha apapun. Mau. Mau itu San. Kalau terpaksa susah San. Iya. Puji Tuhan lah. Iya. Segala yang dipaksakan itu tidak akan berakhir baik. Ya? Tapi saya punya harapan lah, saya punya harapan walaupun ada banyak perbedaan, banyak perubahan yang juga oleh Bapak Ibu katekis yang ada sekarang melihat bahwa kok sekarang mahasiswa kok seperti ini, Iya. tidak seperti kami dulu. Iya. Memang kalau mau dibanding-bandingkan itu tidak bisa dibandingkan Betul. karena dunia berbeda. Iya. Ya, Betul, dunia berkembang, saya berbeda, berubah. dunia adik-adik ini berbeda, tetapi
harapan bahwa engkau itu seperti di visi prodi itu ya, menjadi pendidik agama yang unggul di tengah masyarakat itu masih tetap ada harapan itu. Ya. Bagaimanapun juga orang terbentuk dengan pengalaman hidup ya. Iya. Saya juga sebenarnya tidak suka untuk dibanding-bandingkan zaman saya dulu lebih kejam atau lebih mendidik daripada zaman kalian sekarang. Iya, betul. Karena saya rasa kami juga menghadapi tantangan zaman yang berbeda Iya. dengan kalian itu. Ya, ya. Itu pun yang misalnya aku sama ayahku lagi malam-malam ngobrol berdua sama ngopi sama ngerokok kan. Ayahku sedang ngomong kayak gitu kan. Ayahku rasa nggak ngajar online, aku bilang. Iya, iya, iya. Tantangannya beda kan. Ayah ngerasa nggak kalau misalnya sekarang nih susah untuk cari literasi itu, dia juga jawab. Kalian ngerasa nggak ngetik pakai kayak gini kan? Iya. Dia bilang, Iya, iya. itu nggak ada habisnya kalau mau dibanding-bandingkan menurutku Ya, kayak gitu. dan itu menjadi pertentangan yang panjang dan ya tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang, bahwa yang dilihat adalah soal kualitas ya tergantung pribadi. Betul. Saya kira IPI juga sudah berusaha untuk membentuk ya, sudah Iya. berusaha membentuk, dan dalam pembentukan dalam satu hal tentu ada plusnya apa, minusnya apa, ya tergantung kembali kepada orangnya. Iya. Ya. Jadi kan pokoknya apapun yang dibanding apa satu hal yang berbeda itu nggak usah dibandingkan ya. Betul. Dinikmati apa yang ada sama kita sekarang kan. Betul. Ya itu pendapat kita. Nanti belum tentu pendapat Bapak Ibu, tapi sudah Loh. tidak bisa dibanding-bandingkan saya kira. Kadang aku juga melihat beberapa mahasiswa IP itu jujur aja banyak orang yang sekedar ya udah yang penting kuliah kan. Nah, Iya. ada beberapa orang yang kayak Ya, gitu. ya. Tetapi coba lihat nanti kalau sudah keluar dari IP mungkin bisa kayak gitu. Saya teringat akan prinsip Romo Jansen ketika menguji kami di S2 ujian akhir ya, Iya, tesis. Tesis. Ada satu teman kami yang waktu itu sulit menjawab pertanyaan dari penguji, dewan penguji. Lalu Romo Jansen itu setelah selesai ujian keluar di luar sini di halaman lalu mengatakan dia tidak bisa menjawab pertanyaan, mungkin juga karena bingung, grogi dan lain-lain. Tapi ingat, ada satu jiwa yang dia selamatkan. Ini kata-kata yang buat aku Ini yang- susah. Ini kata-kata ya buat aku susah hidup selama Artinya- KKN. Artinya Satu begini, jiwa di Itulah. saya punya keyakinan itu juga ya. Iya. Ya, walaupun mungkin ketika di sini dilihat kok ini anak tidak mampu, ini tidak sanggup, ini tidak sesuai, tapi pasti ada satu jiwa yang dia selamatkan. Ini kata-kata Itu yang membuat saya bersemangat lah menjumpai adik-adik semua. Betul. Dan semoga yang tamat SMA juga tertarik untuk Iya. masuk di IPI Iya. karena satu jiwa dipercayakan kepadamu itu sangat berharga. Membentuk manusia itu sangat sulit loh, Betul. Nah, suster sudah ngomongin jiwa ini susah. bukan barang. Malam sih nggak bisa tidur. Semoga gelisah ya Gun ya, Sen ya. Iya. Ya. Oh, tanda kalau orang gelisah tuh berarti dia sadar kan? Iya. Karena dia berpikir. Ya. Itu proses. untuk berpikir. Asal diingat satu jiwa diselamatkan, jiwa lain jangan dikorbankan. Baik sekali, baik sekali. Ya itu juga ada pertimbangan ya. Iya. Moral. Moralnya tuh. Iya. Ya. Mantap, Jun. Jangan lagi kembali ke Jangan skripsinya dibahas. Aryo nanti. Oh iya, tidak. Iya, itu. kita bahas lagi. Setelah Ekaristi. Tapi saya ingin katakan satu hal mengenai Ekaristi. Kalian tentu Iya. tahulah pengetahuannya bahwa itu pusat dan puncak dari yes. hidup iman Kristiani adalah Ekaristi. Ada Ekaristi, jangan lewatkan kesempatan Iya. itu. Itu kekuatan yang Betul. tidak kita sadari loh. Iya. Tuhan hadir dalam diri kita lewat komuni kudus, lewat sabda, lewat persembahan diri dan lain-lain. Iya. Ini yang perlu Mungkin kita. suster ingatin buat teman-teman yang jarang ekaristi. Untung aku sudah rajin, Cuk. Termasuk. Sudah rajin, Nah, sudah Dia rajin. sudah rajin suster. Dulu termasuk. Kalau dulu bukan lagi termasuk penggerak, Penggerak. aktivis. Penggerak untuk tidak. Iya. Oh. Saya aktivis mensukseskan itu terciptanya Tidak ekaristi. Situasi tidak ekaristi. komunitas tidak bisa. Tapi aku merasa gelisah kalau udah ekaristi. Misalnya 1 minggu udah ekaristi, gelisah. Nggak tahu kenapa. Atau Iya. mungkin sudah terbiasa ekaristi atau bagaimana juga nggak tahu. Karena memang itu tadi
tinggal 4 bulan mau jadi katekis, kalau tetap tidak gelisah dengan hidup rohani itu juga perlu dilatih ya. Tadi apa yang suster mau bilang mengenai ekaristi? Ekaristi itu merupakan pusat dan puncak hidup iman kita. Jangan lewatkan ekaristi. Kalau ada ekaristi, saya ingat Romo Jansen, sebisa mungkin ekaristi harian itu diikuti. Sebisa mungkin. Harian. Kalau ekaristi di tempat itu ada harian, karena itu dekat paroki, ada imam, ikuti itu. Tetapi kalau misalnya tidak, ikutilah ekaristi mingguan. Kalau sulit, maka ibadat sabda. Anda dibentuk untuk menjadi katekis di tengah umat. Iya. Ibadat sabda lah di sana. Siapa penggeraknya? Ya teman-teman, adik-adik ini yang akan ke umat. Iya, kembali. Itu tadi soal jiwa itu. Itu bersangkutan dengan itu. Ada beberapa mahasiswa kan komplain ke aku, Kak Agung, untuk hari Jumat itu Ya. jangan, misalnya sudah jalan salib nggak usah ibadat lagi. Aku bilang ke mereka, ini bukan hanya mengenai kebutuhan iman kita, tapi kalian latihannya di mana kalau bukan di situ? Aku bilang, Pembiasaan ya. iya, ini tempat yang disediakan oleh kampus, oleh SEMA juga. Biar kalian latihan, bukan masalah doa aja. Pembiasaan, Pembiasaan. tepatnya ya. Aku mikir kan, kalian mau baru latihan setelah terjun ke umat? Ya. Kacau. Sampai di umat kita itu bisa atau tidak, itu umat sudah menganggap bisa. Apalagi kita kuliah khusus itu ya secara profesional, Iya. artinya punya ijazah dan lain-lain. Umat anggap Bisa. bisa semua. Itu pun. Gitu loh. Tapi saya bangga ketika anak-anak IP ditugaskan kemanapun, misalnya diberitahu, tolong renungannya tanpa memberitahu sebelumnya. Kalau kita jawab, oh saya siap, karena renungan tadi sudah dilakukan, baca kitab suci sudah dilakukan, Sudah terbiasa. saya kira tidak menjadi kesulitan. Itulah. Tinggal. Kalau sudah sering buat renungan, kalau renungan santai aja. Makanya aku KKN nggak tulis renungan, karena aku baca. Oh, karena renungannya sudah ada di otak. Iya. Bahaya sekali. Kan saya kan waktu untuk melayani umat. Oh. Jadi untuk buat laporan itu agak susah gitu. Ya, Capek tidur. Saya tidak bisa mengatakan pernyataan itu ya, sebab tuntutannya kan berbeda. Ya. Saya menjiwai KKN punya praktek. Jadi itu kadang sudah dokumentasi sama Oh. itu juga penting sama. Iya. Makanya aku kan nggak foto-foto apa gitu. Malah aku tukang foto, bukan orang yang difoto. Kita orang yang terbiasa untuk bicara saja, tapi untuk menulis. Nah itu kadang gitu ya, kurang itu sih. Iya, saya merasa diri jiwa lapangan, bukan orang kantoran gitu kan. Prinsip itu. Tolong mungkin diubah, tolong juga, diubah. katakanlah apa yang sudah ditulis dan tuliskanlah apa yang dikatakan. Nah itu dia, apa itu? Ada. Nanti kita dalami masing-masing aja lah. Nah, Malam- Oke, lanjut mungkin. yang keempat, pembentukan Yang diri. keempat soal pembentukan diri. Pembentukan diri. Ya, pembentukan diri sebenarnya sudah diupayakan setiap hari. Ketika kita membaca kitab suci, kita menulis renungan, itu sebenarnya proses pembentukan diri juga. Di dalam renungan itu juga kan kita menulis niat yang kita lakukan. Nah, Ya, niat itu merupakan proses pembentukan diri. Iya. Kalau orang yang nulis langsung 1 bulan itu gimana buat niatnya? Harapannya Kenapa? adik-adik memperhatikan yang masih tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Bukan 4 juga ada. Tingkat 4 juga, janganlah menulis renungan itu untuk bahan lemburan. Iya. Karena apa? Pertanggungjawaban kita di depan Tuhan itu nanti juga ada. Nah, itu dia. Ini yang perlu juga dipikir. Jangan kita berpikir saya masih muda, Allah Tuhan itu kapan panggil saya, nggak panggil sekarang kok, nanti. Iya. Itu. Itu saya ingat cerita dari ayah tuh kan. Dulu tuh niat itu sangat diperhatikan Iya. sama Romo Jansen. Iya. Misalnya dia tulis niatnya sama selama 3 hari. Ah, Kamu ini tidak ada perubahan kata Romo Jansen ke ayah tuh. Sedangkan kalau kita berubah-ubah, mana buktinya kalau kamu sudah berubah gitu. Iya, sama ditanya kayak gitu setiap renungannya. Sedangkan aku satu semester pun Ya, bangun sama. pagi. Ya itu kesulitanmu bangun pagi. Setiap kali saya periksa bangun pagi, besok bangun pagi, lusa bangun pagi. Ini upayanya itu loh yang nggak ada. Itu hanya Enggak, menulis. tapi kan ada yang keduanya, niat keduanya. Oh begitu.
Tapi sekarang dia rajin bangun pagi. Iya, karena sudah tidur teratur, Oh, iya. makan sehat. Rupanya dulu untuk untuk pembentukan dirinya masih Iya. masih Betul dulu tuh kalau bisa begadang begadang. Kenapa harus tidur? perlu memikirkan ini. Tapi saya ingat kalian ini ketika pulang dari KKN kebanyakan itu perubahan hidup itu ada. Banyak. Iya, kalau saya sendiri Itu yang saya signifikan amati. memang. Signifikan soalnya. Terkait sama Ekaristi tadi. Dari nggak pernah gereja sama sekali Sampai selama bertahun-tahun iya, ada yang aneh kalau naik sampai gereja. sana harus bawa orang. Nah itu kan. Oi. Ngerasa nggak pantas kan kadang. Iya. Aku kadang pertama kali KKN tuh kayaknya nggak pantas aku ngomong kayak gini di depan umat karena Iya. aku nggak ngelakuin ya. Makanya tuh. Makanya kayak kakaknya mau buat ini itu tapi nanti kalau ngomong di gereja, pokoknya aku ingat apa yang kau omong di gereja harus aku buat Mas, betul. Itu baik. supaya umat ada respect kan ikut sama Iya dia. karena ngomong apa siapa yang mau ikut? tiap hari kalau hanya bicara orang tidak akan Iya, ikut. Sekarang ini yang paling ditonjolkan dalam hidup adalah teladan hidup, praktek hidup kan. Kalau hanya ngomong tidak akan. Berangat jadi beragama itu Betul harus ada praktek, ada dari apa yang dibicarakan di forum atau apapun kan harus ada praktek kan. Betul. Iya. Penerapan jangan. Bahwa ada jatuh bangunnya itu hal biasa. Tadi kita sudah membahas mengenai sila pasda keempat, pembentukan diri. Sudah 1, 2, 3, 4. Coba suster yang kelima apa? Saya diberi ujian Ah, ya. yang kelima nih apa Yang nih? kelima adalah wawancara komunitas. Lulus. Dapat cuma jadi dosen. Gimana? Sudah memenuhi kualifikasi untuk ngajar kami. Sudah dekat kuburan kok nggak dihafal tuh gimana ah? Itu wawancara komunitas itu apa maksudnya suster? Jadi Ya, wawancara kalau kita bicara mengenai wawancara komunitas di dalamnya dimaksudkan untuk pertemuan pribadi atau komunikasi pribadi dan juga komunikasi bersama sebagai kelompok kecil, sebagai persekutuan hidup. Ya kalau di IP disebut dengan persekutuan hidup ya. Ada pertemuan bulanan, misalnya kalian dalam satu kelas ada pertemuan membicarakan satu hal bersama demi untuk menjalankan program yang ada di dalam satu kelompok. SEMA juga termasuk berarti. Ya, termasuk di dalamnya. Tetapi kita setiap malam itu termasuk. wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang rutin membahas untuk perkembangan dari lembaga atau dari suatu kelompok tertentu. Bisa juga misalnya nanti kalian menjadi katekis ya. Kalian menjadi katekis ada rapat di lingkungan. Oh, Juga iya, iya, rapat iya. itu juga bisa di tingkat RT karena kalau bicara katekis kan tidak hanya memperhatikan hal-hal rohani, Sosial. memperhatikan kebutuhan secara komprehensif dalam arti memperhatikan hidup sosial juga. Nah, Gitu. gitu kan. Kau merasa ada wawancara komunitas nggak selama kau pasda? Selama pasda wawancara komunitas saya terjadi Itu jadi. saat ditegur. Oh iya, kami wawancara komunitas terus sama suster Antonella berarti. Iya ya. Sampai si Suster Manci juga. Suster Manci juga sudah wawancara komunitas. Sebenarnya yang Oh, gitu paling ya. mengalami itu kami ini yang sore hari juga ikut, pagi hari ikut. Saat Ya itu karena dicintai. iya, karena di puji sini. Tuhan. Bahkan karma Rupanya- baiknya sekarang kami tukang ngatur orang. Bingung juga Untuk saya. menjadi pemimpin ya memang harus memberi teladan Iya. ya. Ini mungkin tak kokot, sekarang bingung kayak. Nah, ternyata Agung ini. Gitu ya. Iya kan mereka tukang tegur kami dulu Kalau kakak tegur ini. selesai training dia bilang, hei kalian muka-muka pemberontak dia bilang. Oh gitu ya. Dia sudah lihat, saya kenapa disadar padahal saya sudah pencitraan. Yo, tapi saya melihatnya kalian mampu, kalian pantas lah. Yo, bagaimanapun juga orang lemah dipilih kan? Oh, betul. Orang lemah itu yang dipilih. Memang merasa diri, belajar gitu di sini. Karena untuk beberapa tahun ini merasa belum pantas gitu kan. Belum menyerap semua ilmu untuk jadi katekis sejati. Oh begitu. Jadi harus Seumur hidup untuk menjadi katekis sejati itu dia. belajar Paling- seumur hidup. dasarnya paling tidak. Kan teman-teman sudah rajin OVC, jadi kita yang belum rajin tuh sekarang fungsinya ngawasin orang. Ngawasin orang yang supaya rajin ofisi. Karena bagaimanapun juga kalian membohongi kami. Sedangkan kami melakukan itu Iya. dulu. Tidak ada alibi-alibi Ada macam yang- apa. Aduh bang sinyal hilang. Sedang- Kami mengenal saudara-saudari.
Apa yang ada wifi kah, yang tidak ada, yang paketan Tri, Wah. XL, Telkomsel, tahu. Tahu kami, jangan banyak alasan lah, apalagi kalau kami berdua yang jaga. Nah, gitu ya. Tapi saya tahu Iya. kalian baik. Nah, dan juga adik-adik yang di kos, yang di rumah. itu Amin, baik. Agung baik. Baik. Amin, amin. Baik ya, begitu karena saya memandang semua orang baik ya, maka berusaha mencintai semua. Dengar kau dikatakan baik karena suster mandang semua orang baik. Iya. Makanya aku termasuk yang baik. Aduh, puji Tuhan. Bagaimanapun juga ketika dia datang ke IPI, apapun yang pernah terjadi di belakang ya sudah. Siapapun dia baik. Tuh, apapun yang dilakukan selama jadi masih IP, tetap adalah orang baik. Gitu, ya. Harus memandang seperti itu. Itu patut di garis bawahi dengan tebal itu. Ya itulah. Maksudnya apa ya? Ya daripada kita masih memikirkan masa lalu, Iya. kan masih ada masa depan yang untuk diperjuangkan. Itu. Bukan masa lalu nih. Coba tanya. Ya masa lalu menjadi pembelajaran Nah. yang akan datang. Oh iya, kan ada quotes kan, guru yang terbaik adalah pengalaman. Memang iya. Luar biasa, nggak sia-sia aku rajin baca buku nih, Suster. Oh gitu ya. Sudah Sekarang. berapa buku yang dibaca, apalagi skripsi? Buku yang Suster pinjam di Suster 7. Ini dalam sejarah dalam 1 semester aku baca 7 buku nih. Oh ya. gitu Biasanya sih enggak, modul pasda aja yang aku baca. Oh, karena bicara pasda, bilang pasda yang dibaca Terus ya. pertama kali kan ini pertama kali masuk perkuliahan semester 1. Ya. Mereka datang jam 7:30. Saya jam 8:30 dengan PD-nya datang ke sini. Baru itu pelajaran Suster. Baru pelajaran pasda. Suster Antona. Mengapa 8:30? Karena saya kira masuk 8:30. Kuliah. Tidak ada jadwal. Ada jadwal. Saya kan sudah 8:30 saya bacanya. Oh. Nah, Kan mengantuk. mengantuk selesai pas datang 8:30. Selesai pasnya jam 7. Masih bisa tidur 1 jam ini. Tertidur Anda. Nah, saya bukan tertidur. Sengaja. Sengaja merencanakan tidur 1 jam. Ah. Karena berpikir Bangun 8.30. kan? 8:30. Ini jam 8 kampus juga masih sepi nih. Iya. Orang sudah mulai. Jam 8 ke kampus toh? Ah. Masih sepi ya. Ketemu Mbak Lauren. Mbak Oh Lauren. iya Ah, iya Mbak Lauren. iya. Agung, kamu kenapa baru datang? Iya, teman-teman belum datang. Iya. Kami sudah di kelas. Ini sudah masuk ini. Baru pelajaran suster Berantonella. Mereka bilang Iya. dosen killer pula ya. Dosen paling galak, bagus kamu pulang aja kata itu Pak Lauren. Pak Lauren ya. Sudah Masuk kan? sudah terlanjur sampai sini. Nah, terus Kelas ini. Ujung sana. ya. Ujung sana. Masuk saya. Permisi suster, saya telat maaf suster. Silakan duduk Agung. Tapi kami nggak mengalami galaknya Iya, Suster. kami tidak mengalami galaknya suster Antonella. Ya, Malah- apalagi masih tingkat 1 awal masuk ya. 1, 2, 3 kan? masalah. Semester 1, 2, dan 3. Oh, jadi kalian sekarang mengalami galaknya Iya. sudah masuk. Galak- Terima galak kasih ya. banget gitu kan. Saking tertekannya. sarkas. Tolong wartakan yang baik lah ya. Nah, suster Manci baik. Iya. Iya, kalau enggak ada Jangan pikiran dia baik. Oh iya. Depan saya loh ya. Enggak, kalau suster enggak ada kerjaan baik pasti. Agung dan datang makan. Nah, Iya. gitu. Kalau lagi ada kerja kan saya tahu. Saya tahu pokoknya ini selesai Iya iya dan iya. saya tahu hasilnya bagus. Iya iya iya. iya. Tapi itu juga. Tapi kalian penggerak yang bagus. Betul. Semoga amin amin. Amin. Semoga Betul. bisa. Suster. Itu cerita-cerita mengenai dulu pengalaman pasda itu kan. Iya iya iya. Jadi banyak hal yang sebenarnya dapat kita ambil dari pasda ini ya. Iya. Dari 5 Dan juga sila. sila aja sudah banyak bener tadi. Mm-mm. Bisa dipelajari. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita Yang bahas. perlu ya. digali. Iya, tapi bersama gitu mengingat ya. waktu juga sudah Iya. malam suster mau doa. Anak asrama aja. Iya, kami juga sudah saatnya doa malam ini. Biasanya berkumpul kita jam Jam 8. jam 8 ini jam berapa? Berdoa. Itu ya. Ini mau wawancara komunitas bentar lagi nih jam Wawancara 8. komunitas. Iya. Kami berhimpun membicarakan gimana kita supaya bisa sama-sama lulus gitu kan. betul. Oh gitu. Semoga itu yang Amin. Ya terjadi Tuhan. Amin. Uh-huh. Masuk sama-sama, lulus sama-sama. Iya, Tapi sayang ya. sekali satu bimbingan suster. Ya itu karena ada hambatan Iya. tertentu, jadi ya sudahlah.
Tapi kami harap juga kami tuh bisa lulus bareng-bareng lah. Ya kalau mau punya harapan lulus bareng-bareng ya mari Agung, Yansen dan juga teman-teman yang tingkat 4 giat untuk bimbingan skripsi. Iya, Dan pasti. ketika direvisi, diberitahu, diperbaiki lagi, ya tidak apa-apa, itu sebenarnya Iya. wajar. Semakin orang membaca, semakin tiap kali revisi orang akan lebih lancar, lebih menguasai. Betul. Bersyukur kalau banyak revisi, justru kalau tidak ada revisi itu dipertanyakan. Iya, juga. tiba-tiba nanti di ujian akhir dibantai. Ya, bantai juga tidak ya, sebenarnya hanya mau mengecek tentang penguasaan apa yang sudah disusun Iya, ya. paling itu penelitian ulang ya. Kacang. Harapannya jangan gitu Penelitian ulang kok. jangan gitu. Nah, sudah. Semangat Kayaknya sudah mahasiswa terlalu itu. banyak dan ngalur ngidul gitu ngomong ini. Jadi Ya. intinya apa tadi? Hidupi 5 sila pasda. Ini masalah pasda dan pembentukan diri itu tidak terjadi singkat juga. Iya, proses panjang. Proses yang panjang, bahkan seumur hidup menjadi katekis. Seumur hidup. Oh berarti 7 tahun suster tuh masih garis start aja tuh? Iya. Ya itu baru start dan setelahnya ya ada banyak proses yang harus dilewati. Tapi ya puji Tuhan saya bisa sampai pada hari ini dan terutama sangat bersyukur karena bisa mengenal adik-adik ini. Ya terima kasih. Tenaga-tenaga muda untuk menyelamatkan satu jiwa itu yang ada dalam pikiran saya adalah mereka akan menjadi penyelamat jiwa-jiwa yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain kecuali kepadamu. Maka kita bersama belajar untuk praktekkan pasda, bukan hanya untuk nilai saat ini. Harapannya tetap semangat, tetap gembira menjalankannya walaupun karena situasi corona ini kita harus melaksanakannya secara daring, tetapi belajar juga untuk ikuti dengan baik walaupun mungkin tidak suka atau membosankan atau banyak hambatan yang terjadi, ikuti saja. Ikuti saja, ini proses pembentukan diri yang tidak selalu mengenakan kok. Dalam banyak bidang kehidupan, pembentukan diri itu tidak selalu mengenakan. Pasti ada banyak kesulitan, banyak tantangan. Jalani saja. Ya kayaknya Saya kira itu. menurutku berdasarkan penjelasan suster tadi kan akan sangat rugi kita masuk IP tapi kita nggak jalani pasda. Iya. Gitu kan? Karena Apalagi- itu merupakan ciri khas kan. Apalagi kalau kuliah tuh hanya untuk nilai cuy. Ada. Itu dia. Makanya aku sekarang santri jadi Ada rendah. juga kayak gitu. Nah, tapi Ada maksud juga saya kayak pembentukan diri juga tidak hanya bicara pasda murni pasda. Iya. Sementara ikuti kegiatan Pastoral, kuliah lain itu ada juga katekis. itu merupakan proses juga mata pembentukan kuliah diri. sebenarnya membangun membentuk kita. Ya, Jai katekis. saya kira kita sudah banyak bicara ya. Semakin banyak beban yang diberikan suster. Aduh, membebankan ya. Nah kan apapun itu kan kalau misalnya sudah dewasa sebuah tanggung jawab harus dikerjakan. Betul. Ya. Jangan menghindari tantangan ya. Jangan menghindar tantangan. Semakin kaya juga kayaknya kita ya. Luar biasa. Dengan Merasa pasda juga. seperti habis meditasi saya. Aduh ya. Nah, kalau tantangan itu dihadapi, maka kita akan menjadi semakin dewasa. Ya. Dari mana kita tahu dewasa? Karena kita bisa melewati tantangan sebenarnya. Oh iya. Nah, ngomongin dewasa kan, sekarang kita tanyakan harapan suster untuk anak-anak yang sedang kami mahasiswa yang bertumbuh menjadi katekis yang dewasa ini gimana harapan suster untuk kami semua? Ya, seperti tadi sudah saya katakan, tetap semangat. Semangat. Semangat karena engkau tugas belajar, semangatlah dalam tugas belajar itu. Tetap gembira dan disiplin. Ya. Semangat, gembira, disiplin. Betul. Kayaknya sudah diperkaya dengan ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga dari suster Manci juga. Ya, sebatas sharing pengalaman, Bung. Terima kasih juga suster sudah berkenan untuk diundang dan hadir. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini juga. Bahkan Kalian dikasih ruangan ya suster. Suster Dapat Manci juga. kopi ya, kuah. Ya. Aqua gorengan. Sebab ruangan ini bukan milik pribadi, Ush. ini siapapun bisa Hmm. menggunakan. Memfasilitasi wawancara komunitas. Betul. Sudah, mungkin kita sudahin aja Sen ya. Sudah. Oke. Buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami. Ya, terima kasih sudah dengerin podcast kita kan. Betul.
di rumah jangan males-malesan, tetap jaga diri, memperhatikan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk nonton terus podcast kita, dengerin terus podcast kita, dan pantengin di sosial media kita di Instagram, Spotify, dan YouTube gitu. Pantengin, jangan bosan-bosannya. Ya. Bila perlu buat akun lagi, tonton lagi gitu kan. Betul. Kami dari Ngopi, Ngobrolin IP. berangkat dari hati, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Thank you. Terima kasih.